Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ma'asyiral muslimin, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Hari ini adalah hari Ahad tanggal 12 Safar 1435 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 15 Desember 2013. InsyaAllah kita akan melanjutkan kajian kita. Biasanya kajian kita dari kitab Riyadhus Shalihin. Namun insyaallah pada hari ini kita akan membahas beberapa hal yang berkaitan dengan bulan ini, yaitu berkaitan dengan bulan Safar dan bulan Desember. Sebelumnya, hari ini adalah tanggal 12 Safar, berarti besok tanggal 13, yang mana kita dianjurkan puasa yang dikenal dengan puasa Ayyamul Bid, hari-hari yang terang benderang ketika bulan purnama, yaitu tanggal 13, 14 dan 15 bulan-bulan Hijriah, yang insyaallah bulan ini Safar bertepatan dengan besok Senin, Selasa, Rabu tanggal 16, 17 dan 18 Desember 2013, yang mana fadilahnya adalah kita mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Dan ternyata juga puasa ini sangat baik untuk kesehatan menurut penelitian ilmiah, karena pada tanggal-tanggal itu bulan purnama terjadi perubahan fenomena alam, termasuk di dalam tubuh kita. Basahnya, rotobahnya meningkat, dan kalau untuk puasa sangat bagus sekali. Tapi niat kita adalah mengerjakan sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Semoga dimudahkan kita untuk mengamalkannya. Pagi hari ini kita akan membahas yang pertama-tama tentang sikap muslim terhadap non-muslim. Islam adalah merupakan konsep hidup yang syamil dan kamil. Syamil, universal, mencakup semua aspek kehidupan, mulai dari permasalahan yang paling penting akidah sampai permasalahan yang dianggap sepele, masalah haid, nifas, masalah masuk kamar mandi dan yang lain-lainnya. Islam itu lengkap dan juga kamil, sempurna. Tidak ada syariat satu agama pun yang seperti agama Islam yang demikian sempurna. Termasuk hubungan antara muslim dengan non-muslim sudah diatur sedemikian rupa. Bahkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika hijrah ke Madinah, di antara yang pertama dibuat oleh beliau adalah piagam Madinah, yang diantara isinya mengatur kehidupan antara muslim dengan muslim dan muslim dengan non-muslim. Diatur demikian indah. Sikap antara muslim dengan non-muslim diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Kafirun, surat yang nomor ke-109. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin.
Surat ini mempunyai asbabun nuzul, sebab turunnya. Orang-orang kafir sudah kewalahan menghadapi dakwah Rasulullah Muhammad SAW. Beliau sudah digoda dengan berbagai macam godaan, harta, tahta, wanita, semuanya. Bahkan diancam, diintimidasi, disakiti, apapun dilakukan tidak berhasil menghentikan dakwah Nabi Muhammad SAW. Akhirnya mereka menempuh cara yang sekarang dikenal dengan win-win solution, sama-sama menangnya, yaitu mereka datang kepada Nabi Muhammad SAW mengatakan, wahai Muhammad, kamu sembah Tuhan kami, nanti kami akan nyembah Tuhan kamu. Ini menunjukkan kerapuhan akidahnya orang-orang kafir musyrik. Lalu turun surat ini, tidak ada, kalian adalah kafir, tidak boleh campur aduk di dalam agama. Bagimu agamamu, bagiku adalah agamaku. Ini sikap yang pertama. Orang Islam selain Islam adalah kafir, non muslim. Semuanya Yahudi, Nasrani, Hindu, Buddha, Konghucu, mereka semua adalah kafir. Kemudian sikap yang berikutnya lagi dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Mumtahanah, surat yang ke-60 ayat 8 dan 9. Di situ Allah Subhanahu wa taala menyebutkan orang kafir ada dua macam. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Innallaha yuhibbul muqsitin. Innama yanhaakumullahu 'anil ladzina qataluukum fid-din wa akhrajuukum min diyarikum wa dhaharu 'ala ikhrajikum an tawallawhum wa man yatawallahum fa ulaika humudz zalimun. Ayat yang ke-8 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan orang kafir yang dikenal dengan kafir dhimmi. Kafir yang baik kepada kita, tidak memerangi kita karena agama, tidak mengusir kita, maka kita baik kepada mereka. Adil. Mereka baik, kita baik. Yang kedua, ayat 9 adalah orang kafir yang dikenal dengan kafir harbi. Harbi yang memerangi kita karena agama, mengusir kita dari negeri kita, maka kita tidak boleh bersikap wala, loyal kepada mereka. Tidak boleh berkawan dengan mereka, tidak boleh berkasih sayang dengan mereka. Jadi jelas orang kafir ada dhimmi, ada harbi. Nanti ada lagi penjelasan di antara macam-macam orang kafir. Lalu yang berikutnya lagi dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Luqman, surat ke-31 ayat nomor 15. Ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang wasiat Luqmanul Hakim kepada putranya, di antara isi wasiatnya adalah berbakti kepada kedua orang tua. Lalu diterangkan, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Kalau bapak dan ibu itu kafir, musyrik, mengajak kita untuk kafir, musyrik, tidak boleh taat. Tidak boleh taat. Tapi dalam urusan dunia tetap baik. Orang tua, kerabat kafir, ngajak kita kafir, tidak boleh taat. Tapi dalam urusan dunia tetap baik. Tetap baik. Sehingga Asma, putri dari sahabat Abu Bakar radhiyallahu taala anhuma, didatangi ibunya yang masih musyrikah, meminta bantuan sesuatu. Lalu Asma minta fatwanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh enggak, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pilih ummah, kamu sambung silaturahmimu dengan ibumu, tetap baik walaupun kafir. Yang penting tidak boleh taat dalam kekafirannya. Kemudian berikutnya lagi dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Mujadilah, surat yang ke-58 ayat terakhir, ayat 22. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadda Allah wa rasulahu walau kanu
aba'ahum au abna'ahum au ikhwanahum au ashiratahum. Kamu tidak akan mendapati orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir saling berkasih sayang dengan orang yang menentang Allah dan Rasulnya, walaupun bapak atau ibunya sendiri, anaknya sendiri, saudaranya sendiri, kerabatnya sendiri. Di sini dinyatakan tidak boleh kita cinta kepada orang kafir. Dari ayat-ayat tadi itu kita bisa menyimpulkan bahwasanya selama orang kafir itu adalah orang kafir yang baik kepada kita, maka kita baik kepadanya dalam urusan materi duniawi. Urusan agama tidak boleh ikut campur sedikit pun. Dan kita walaupun baik kepada mereka tetap tidak boleh cinta kepada mereka. Karena baik itu kan urusan badan, zahir. Sementara cinta urusan hati, batin. Kita baik kepada mereka, tapi cinta tidak. Tidak boleh cinta kepada orang kafir. Ma'asyiral muslimin, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Sekarang berhubungan dengan perayaan Natal dan Tahun Baru. Yang mana Natal dan Tahun Baru ini satu paket. Paketnya orang Nasrani, paketnya gereja. Itu satu paket itu. Paketnya orang Nasrani, paketnya gereja. Sehingga di mana-mana ungkapannya selalu selamat hari Natal dan Tahun Baru. Merry Christmas and Happy New Year. Ini satu paket. Namun sayangnya umat Islam tidak sedikit yang ikut-ikutan mengucapkan selamat Natal ataupun Tahun Baru. Tahun Baru dengan Natal itu sama, paketnya orang Kristen gereja. Apalagi dengan adanya SMS akan menggampangkan selamat Tahun Baru. Kemudian juga ikut-ikutan membeli trompet. Yang mana trompet adalah merupakan simbolnya Yahudi. Sebentar lagi muncul penjual-penjual trompet. Nah, kita orang Islam tidak boleh ikut-ikutan dalam membeli trompet atau meniupnya, terutama dalam hari-hari ini. Kemudian juga termasuk topi Sinterklas, karena dijual di mana-mana. Anak-anaknya dibelikan topi Sinterklas. Bahkan perempuan-perempuan berjilbab memakai topi Sinterklas. Penjaga toko memakai topi Sinterklas. Padahal mereka muslimah. Nah, ini dilarang. Ini masalah akidah. Ini wilayah akidah yang tidak boleh digampang-gampang, tidak boleh dibuat main-main. Termasuk juga terutama pada malam tahun baru. Malam tahun baru ikut merayakan di hotel-hotel. Kalau punya uang, kalau punya uang ya, sepeda motor muter-muter, nggak tidur, muter-muter nggak tidur, atau kumpul di sana di satu tempat diadakan, nunggu jam 00 persis lalu dibakar kembang api. Kaum muslimin merayakan semuanya. Nah, gereja membunyikan loncengnya. Tepat juga. Jadi yang merayakan muslimin, padahal ini perayaannya gereja. Seperti itu. Bayar. Ikut acara tahun baru itu bayar, di hotel bayar. Beli ini bayar, beli itu bayar. Demikian pula keliling sepeda motor juga bayar kan, bensinnya atau pertama bayar semuanya. Masuk neraka itu sulit. Masuk neraka itu butuh biaya, pakai modal. Masuk surga itu gampang, pakai modal. Iya kan? Masuk neraka itu butuh modal dulu. Nggak gampang masuk neraka itu. Betul apa enggak? Di satu sisi betul. Karena kalau mau masuk neraka, mau ikut tahun baru di hotel bayar, mau beli former narkoba bayar, mau main perempuan bayar, keluar modal, hasilnya masuk neraka. Kalau surga berarti sholat nggak bayar, gratis, puasa gratis nggak bayar, ngaji nggak bayar, paling-paling kalau punya harta kena zakat, dan itu pun sedikit 2,5% masuk surga. Subhanallah. Ma'asyiral muslimin, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah.
kita kembali kepada masalah Natal dan Tahun Baru. Ada sebagian yang gampang-gampang saja. Kalau kita mau cari fatwa, ya fatwa itu macam-macam. Ada 1000 otak, ada 1000 fatwa. Karena itu patokan dalam fatwa itu adalah Al-Quran, Sunnah Rasulullah SAW, dan pemahamannya salafus saleh rahimahumullah ta'ala ajma'in, supaya kita tidak menyimpang, supaya kita enggak nyimpang. Mengenai mengucapkan selamat Natal, tidak sedikit yang membolehkan. Ada yang membolehkan dengan alasan, katanya di antara alasannya itu adalah ini mengucapkan selamat atas kelahirannya Nabi Isa. Iya kan? Ada yang punya alasan gitu. Jadi tujuannya mengucapkan selamat Natal ini adalah untuk mengucapkan selamat atas kelahirannya Nabi Isa. Nanti kita bahas apakah boleh alasannya seperti itu. Kemudian juga apakah Nabi Isa lahir 25 Desember, yang mana berarti musim salju. Tidak sedikit orang-orang Nasrani sendiri yang mereka kritis, mereka mengkritisi bahwasanya Yesus atau Nabi Isa itu lahirnya bukan 25 Desember. Bahkan di Injil juga disebutkan bahwa Yesus itu lahirnya ketika penggembala sedang menggembala ternaknya di luar pada malam hari. Bagaimana itu ada di dalam Lukas di Perjanjian Lama pasal 2 ayat 8. Disebutkan di sana, pada waktu Yesus dilahirkan, gembala-gembala sedang berada di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Penggembala menggembala ternaknya di luar waktu malam. Salju atau bukan itu? Bukan. Karena kalau musim salju, kambing nggak berani keluar, mati. Sekarang aja di mana? Di Suriah. Kita dapat kiriman foto kambing-kambing yang mati kaku kena musim salju, nggak kuat. Jadi ketika Nabi Isa lahir itu dikatakan di sini penggembala sedang menggembala kambingnya di luar malam hari lagi, berarti bukan musim salju. Bahkan di Al-Quran juga disebutkan Ibunda Maryam alaihassalam ketika menjelang melahirkan Nabi Isa, beliau haus, beliau lapar. Lalu oleh Allah disuruh menggoyang, wa huzzi ilaiki bijid'in nakhlati tusaqit 'alaiki rutaban janiyah. Goyang pohon kurma itu, maka akan berjatuhan rutop. Nah, rutop itu berbuah pada waktu musim panas, bukan musim dingin. Seperti itu. Lah kenapa kok 25 Desember? Di antaranya ada yang mengatakan itu untuk menyesuaikan dengan adat kebiasaan orang-orang Romawi, kaum paganisme. Jadi agama Kristen ingin diterima di kerajaan Romawi. Kerajaan Romawi menolak, kecuali kalau Kristen disesuaikan dengan adat istiadat orang Romawi, kaum paganisme. Akhirnya mereka kepingin agamanya diterima, mengorbankan agamanya, dicampur dengan adatnya orang-orang Romawi, akhirnya rusak. Yang mana 25 Desember termasuk hari besarnya orang-orang Romawi saat itu. Termasuk juga pohon Natal dan yang lain-lainnya. Termasuk juga hari Ahad, disebut dengan Sunday. Apa itu? Hari matahari. Itu pun juga untuk mengagungkan dewa matahari. Itu termasuk kebiasaan dari orang-orang Romawi, kaum paganisme. Ya, sekarang kita kembali lagi kepada mengucapkan selamat Natal. Kalau kita mengucapkan selamat Natal, apapun alasannya, kelahirannya Nabi Isa, atau alasannya adalah toleran, kita untuk toleran, menunjukkan keindahan Islam, Islam supaya tampak indah, tampak bagus. Alasannya juga, loh mereka kemarin kan waktu Idul Fitri kan mengucapkan selamat Idul Fitri, kita harus balas budi mengucapkan selamat Natal. Wah, banyak alasannya. Maka jawabannya, jangan lupa, orang yang kita mengatakan kepadanya selamat hari Natal itu adalah orang yang mengatakan Nabi Isa adalah anaknya Allah, yang mengatakan Allah itu punya
anak. Dan ini bukan perkara yang kecil. Ketika ada manusia mengatakan Allah itu punya anak, ini perkara yang besar, bukan main besarnya. Sampai-sampai diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Maryam, surat yang ke-19 ayat 90 sebelumnya dan setelahnya. Takadus samawatu yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirrul jibalu hatta anda'u lirrahmani walada wa ma yanbaghi lirrahmani an yattakhidha walada. Hampir-hampir langit itu pecah, hampir-hampir bumi terbelah, hampir-hampir gunung-gunung runtuh ketika ada orang mengatakan Allah punya anak. Karena Allah enggak punya anak. Jadi kalau ada orang mengatakan Allah punya anak itu, ini perkara yang besar, bukan perkara kecil. Nah sekarang orang yang kita mengatakan kepadanya selamat hari Natal itu, dia mengatakan Allah punya anak. Subhanallah. Kemudian juga di dalam surat Al-Furqan ayat surat ke-25 ayat 72, di antara sifatnya ibadur rahman, hamba-hamba Allah Ar-Rahman yang Maha Pemurah adalah walladzina la yashhaduna az-zur. Al-mufassirun Ibnu Abbas, Abul Aliyah, Tawus dan yang lain-lainnya mengatakan ya, az-zur ay a'yadul musyrikin. Dan mereka itu tidak menghadiri, tidak mengikuti perayaan orang-orang musyrik. Jadi di antara sifat orang beriman, mereka tidak ikut menghadiri perayaan orang-orang musyrik. Kemudian juga sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa menyerupai suatu kaum, maka dia adalah golongan mereka. Sehingga dalam Islam tidak ada istilah Natal bersama, mengucapkan selamat Natal, ikut serta bantu Natal. Ini campur aduk agama. Kita tidak mengganggu mereka, ya. Namun kita juga tidak boleh mengucapkan selamat Natal. Karena dalam menyikapi ini, kita ambil Natal contohnya aja ya, ada dua kelompok yang menyimpang. Kelompok ekstrem, radikal, dan kelompok yang gampang-gampangkan, ifrat atau tafrid. Ekstrem radikal, orang Natalan dibom. Nah ini enggak benar. Ini tidak benar. Bukan ajaran Islam. Islam tidak mengajarkan seperti itu. Ada lagi kelompok yang gampang-gampangkan. Ya, orang Nasrani jangan khawatir, kami yang mengamankan gereja, kami jaga gereja, kami jadi satpamnya gereja. Nah ini juga kebablasan. Ya, kalau kita mau pakai bahasa Malang, sama-sama jegleknya itu. Yang pertama tadi jeglek ketinggian, ini jeglek keturunan ini. Nah kita tengah-tengah saja. Kalian mau Natalan silahkan, kami tidak ganggu, tapi kami juga tidak mau ikut campur. Yang penting kalian juga harus tahu diri, jangan macam-macam. Termasuk nyebar spanduk yang keterlaluan. Ya, spanduk di mana-mana sak Malang. Padahal yang lihat spanduk itu adalah orang Islam. Di depan kampus-kampus Islam spanduk Natalan semuanya, enggak benar, keterlaluan sudah ini. Karena apa? Ya karena gara-gara umat Islam sendiri yang membiarkan. Kalau ada orang mengajak kepada Islam yang benar, ditentang. Orang Nasrani non muslim malah dibela mati-matian. Ini aneh. Jadi kita tidak mengganggu mereka, namun kita juga tidak ikut serta sedikit pun acara mereka. Lakum dinukum waliyadin, sendiri-sendiri. Karena ma'asyiral muslimin, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, para ulama menjelaskan, ketika seseorang mengucapkan selamat atas hari raya orang-orang kafir, orang-orang musyrik, termasuk Natal atau Tahun Baru, para ulama memberikan analog, memberikan kias, ya. Analognya itu ada orang minum khamr, ada orang mabuk narkoba, kita ucapkan selamat, boleh enggak? Selamat ya, Anda minum khamr, selamat. Boleh enggak? Ada orang berzina, kita ucapkan selamat, selamat ya, Anda berzina, selamat, sukses ya.
Ada orang membunuh, kita ucapkan selamat, selamat Anda telah membunuh, ya, sukses, semoga sukses, semoga lancar, enggak ketangkap, semoga. Tentu enggak boleh. Lah ini juga sama, ada orang menyekutukan Allah, ada orang mengatakan Allah punya anak, lalu kita katakan selamat. Walaupun selamatnya Natal, sama dengan selamatnya itu, ya. Saya juga setuju kalau kamu mengatakan Allah itu punya anak, diakui atau tidak diakui. Karena kita sayangkan, ya, orang-orang ditokohkan, bahkan katanya pakar tafsir, ya, kalau boleh saya sebut namanya supaya orang tidak terkecoh, ya, Profesor Dr. Quraish Shihab. Ini katanya pakar tafsir, tapi banyak penyimpangan-penyimpangannya. Termasuk dia mengatakan mengucapkan selamat Natal itu tidak apa-apa. Katanya niatnya mengucapkan selamat kelahirannya Nabi Isa. Ini gimana sih orang ini? Dan bukan hanya itu saja, jilbab pun menurut dia nggak wajib. Perempuan berjilbab itu nggak wajib. Yang penting pakai pakaian yang sopan, gitu aja. Jilbab nggak wajib. Ini bahaya, ini punya tafsir, sering muncul di TV. Ini kalau nggak dijelaskan kepada umat, banyak yang tertipu nanti. Saya pernah ngisi pengajian satu daerah, satu perumahan di masjid. Di sana ada seorang bapak tua, usianya sekitar 70 tahun. Sepertinya beliau ini adalah orang yang terpelajar, suka baca. Bapak ini subhanallah berkeyakinan jilbab nggak wajib. Kemudian terjadi dialog. Ternyata dasarnya dia siapa? Dasarnya dia adalah Pak Quraish Shihab. Subhanallah. Ini kan bahaya pemikirannya. Ini orang udah 70 tahun, mohon maaf ya, udah bau tanah. Dia punya keyakinan jilbab itu nggak wajib. Ini kan fatal. Jadi jangan terkecoh. Memang dia kalau jelaskan itu orang kayak tersihir, enak kalau jelaskan. Cuma jangan lupa kesesatan dia banyak. Lebih banyak madharatnya daripada manfaatnya. Jangan baca tafsirnya. Baca tafsir yang lainnya, baca tafsir Ibnu Katsir, tafsir As-Sa'di dan yang lain-lainnya. Aman. Ini masalah akidah, bukan dibuat main-main. Ya, dia bilang mengucapkan selamat Natal enggak boleh. Bahkan anaknya dengan bangga tidak berjilbab, dengan bangga, tidak merasa bersalah. Yang penting menurut dia pokoknya pakai pakaian yang sopan. Jilbab enggak wajib. Jilbab cuman bagus saja gitu. Subhanallah. Jadi kita jangan terkecoh. Karena kalau kita mau cari fatwa gampang-gampangan, semuanya fatwa ada. Nikah tanpa wali juga ada fatwanya. Nikah tanpa saksi ada. Nikah mut'ah juga ada, nikah 1 jam. Ya. Tapi kita berusaha kembali mengikuti sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Islam, hari raya itu hanya ada 2. Hari besar Islam hanya ada 2. Sebagaimana di dalam hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad dan yang lainnya. Ketika itu para sahabat mempunyai 2 hari raya yang peninggalannya zaman jahiliyah. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha qad abadalakum bihima khairan minhuma." Sesungguhnya Allah telah mengganti untuk kalian yang lebih baik dari keduanya itu, yaitu Yaumul Adha wa Yaumul Fitr. Idul Adha dan Idul Fitr. Itu hari rayanya umat Islam 2 itu. Kalau mau ditambahi lagi adalah hari raya sepekan sekali hari Jumat. Ya, hari raya umat Islam. Yang mana cara merayakannya pun cara merayakan yang syar'i, memperbanyak ibadah, memperbanyak syukur, memperbanyak zikir, memperbanyak takbiran. Idul Fitri, Idul Adha dengan ketentuan-ketentuannya. Hari besar Islam ya ada 2, cuma itu aja. Idul Fitri, Idul Adha. Enggak ada lagi yang lainnya. Dengan ditambahi hari Jumat sepekan sekali. Ini enggak ada macam-macam. Yang terbaik adalah kita mengikuti sunnahnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengikuti ajarannya salafus saleh. Sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu di dalam Sunan Al-Baihaqi mengatakan, "Ijtanibu a'da Allah fi 'idihim." Jauhilah musuh-musuh Allah di dalam perayaan mereka. Dijauhi, bukan malah didekati, bukan malah diikuti, bukan malah merayakan bersama-sama. Kemudian juga sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhuma di dalam Sunan Al-Baihaqi, beliau mengatakan, "Man bana bi biladil a'ajim wa sana'a nayruzahum
wa mahrajanahum wa tashabbaha bihim hatta yamut wa huwa kadzalik husyira ma'ahum yaumal qiyamah. Barang siapa membangun di negeri Ajam. Ajam itu selain negeri Arab, maksudnya adalah negeri yang di sana ada berbagai macam agama. Dia bangun di sana dan dia mengikuti perayaan-perayaan mereka. Ikuti perayaannya orang non-muslim. Dan dia menyerupai mereka sampai mati seperti itu, enggak tobat. Maka dia nanti hari kiamat digiring bersama mereka. Dikumpulkan mereka. Jadi orang yang ikut Natal bersama, mengucapkan selamat Natal dan ikut-ikutan pakai ya beli trompet, kemudian juga pakai topi sinterklas dan semisalnya, sampai mati enggak tobat, nanti hari kiamat digiring kumpul dengan mereka. Kumpul dengan al-Yahud wan Nasara. Na'udzubillah. Ini masalahnya akidah, dan akidah itu harus tegas, tidak boleh main-main. Kemudian yang sering terjadi pertanyaan pula adalah bagaimana kalau kita diberi hadiah Natal? Hadiah orang kafir kepada kita kalau tidak ada hubungannya dengan perayaan keagamaan, enggak masalah, diterima, boleh, halalan thayyiban. Hari-hari biasa orang Kristen ngasih hadiah kita, boleh diterima, enggak masalah. Saling memberi hadiah boleh hari-hari biasa. Sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau diberi hadiah, diterima oleh orang-orang Yahudi. Tapi kalau hadiahnya berkaitan dengan hari raya mereka, Natal contohnya, kita diberi kiriman di rumah kita, parcel atau makanan apa, ya roti kukus dan yang lainnya, boleh enggak diterima? Ada dua pendapat. Ada yang berpendapat boleh diterima. Pendapat yang kedua tidak boleh diterima. Ya, kalau antum cari di internet, sekarang kan gampang ya, cari di Google, boleh enggak terima. Nanti ketemunya ada dua pendapat itu. Boleh diterima dan tidak boleh diterima. Yang mengatakan boleh diterima membawa riwayat dari sahabat Ali bin Abi Thalib. Ya, diberi hadiah oleh non-muslim dalam perayaan mereka, diterima, dan beberapa riwayat yang lain. Namun jangan lupa, yang mengatakan boleh diterima ini pun ada syarat-syaratnya. Ada syaratnya. Kan ketika itu sahabat Ali jadi khalifah, orang non-muslim itu hina. Sehingga ketika diberi hadiah pun Islam tetap mulia. Justru yang tampak hina adalah orang-orang non-muslim. Dan semua orang muslim faham kalau non-muslim itu batil, salah, keliru. Sehingga ada batasan-batasannya. Batasannya diantaranya, batasannya ya, kalau mau terima hadiahnya, hadiahnya itu halal, bukan haram ya, enggak ada unsur babi dan yang lainnya. Kemudian juga batasannya pula, kalau mau terima hadiah itu harus diterangkan kepada keluarga al-wala wal bara. Saya terima ini bukan berarti saya suka dengan Nasrani. Nasrani itu kafir, finnar. Ya, seperti itu. Kemudian juga ketika menerima hadiah, jangan sampai ada kesan Islam itu hina. Ya, jangan ada kesan Islam hina. Dan beberapa syarat yang lainnya. Yang mana semua syarat ini zaman sekarang tidak mungkin ada. Tidak mungkin dilaksanakan. Paling-paling hanya nerima saja. Syaratnya enggak mungkin dilaksanakan. Ada enggak orang terima hadiahnya sambil ngomong gitu? Ya. Karena realita yang ada ketika orang Islam menerima hadiah dari Nasrani dalam perayaan mereka, tampaknya Islam itu hina atau mulia? Yang tampak hina. Wah, Islam itu ya, perayaan kita mau nerima ya, memang orang Islam itu senang dengan hadiah memang ya. Kemudian juga nanti dampak kepada keluarga, terutama anak-anak. Waduh, Natalan itu enak ya, dapat kiriman apa namanya, roti kukus yang mahal lagi. Wah, senang dengan Natal kita ya. Dampaknya seperti itu kan. Jadi zaman sekarang ini yang mengatakan terima itu nggak bisa diterima pendapatnya. Zaman sekarang yang lebih tepat adalah ditolak hadiahnya. Jadi ketika ada yang ngantarkan hadiah ke kita, parcel atau yang lainnya, kita katakan, ya terima kasih, Anda perhatian kepada kami.
Ya, kami salut Anda perhatian, tapi sebagai Muslim kami nggak boleh nerima. Berikan saja kepada yang satu agama dengan Anda. Ya, terima kasih ya. Gitu aja. Wah, langsung mikir ya. Wah, luar biasa Islam ini. Wallah, mulia orang Islam ini. Subhanallah. Saya kok tertarik kepada Islam ya. Itu kan tampak kemuliaan Islam. Jangan dikirimi. Waduh, yang sering ya. Ya tambah hina orang Islam. Tunjukkan kemuliaan Islam. Yang penting ngomongnya yang sopan ya. Terima kasih Anda perhatian kepada kami salut kepada Anda. Tapi sebagai Muslim, kami nggak boleh nerima. Anda berikan saja kepada sesama non Muslim kayak Anda sudah. Jangan berikan kami. Ya, nanti mereka akan mikir Islam itu benar-benar punya izzah, punya harga diri. Seperti itu. Itu mengenai hadiah-hadiah. Bagaimana dengan diskon-diskon? Ini Natal dan Tahun Baru diskon 90%. Wah, orang Islam semuanya rebutan. Ini juga tidak boleh kita beli barang-barang itu. Karena kalau kita beli barang-barang itu berarti kita suka dengan Natal dan Tahun Baru untuk memanfaatkan diskonnya. Enggak boleh beli. Kecuali kalau kita sudah beli rutin, kebutuhan biasa rutin, dan sama sekali nggak ada hubungannya dengan Natal dan Tahun Baru, karena memang kebutuhan rutin itu udah biasa beli, nggak apa-apa. Tapi kalau beli karena diskonnya, diskon Natal dan diskon Tahun Baru, itu yang nggak boleh. Berarti kita ikut suka dengan perayaan Natal dan Tahun Baru. Lu kan eman ya, nggak dimanfaatkan. Masalahnya Anda ini mau megang akidah atau mau cari dunia. Kalau mau cari dunia semuanya halal, nggak apa-apa, tapi masuk neraka. Kalau mau cari akhirat ada batasan-batasannya. Huffati an-naru bisyahawat wa huffatil jannatu bil makarih. Surga diliputi hal-hal yang tidak menyenangkan. Ini enggak boleh, ini enggak boleh, harus gini, harus gitu, tapi surga. Tapi kalau neraka diliputi hal-hal yang menyenangkan, semuanya boleh kalau neraka itu. Mau apa aja boleh, tapi masuk neraka. Ya, kita jangan terkecoh gara-gara materi duniawi. Itu beberapa hal tentang Natal dan Tahun Baru. Kemudian pembahasan yang berikutnya lagi adalah tentang macam-macam orang kafir. Tadi kita telah menyinggung kafir apa aja tadi? Dhimmi dan harbi. Dhimmi orang kafir yang mereka itu baik kepada kita. Kalau di negara Islam mereka juga bayarkan jizyah dalam keadaan hina rendah. Kita baik kepada mereka. Kemudian yang kedua kafir harbi yang memerangi. Ya, sekarang di Irak, di Afghanistan yang memerangi kaum muslimin, mereka juga diperangi. Lalu ada lagi kafir namanya kafir mu'ahad. Kafir mu'ahad. Kafir mu'ahad itu adalah orang kafir yang masuk ke negeri kita. Negeri Islam. Indonesia negeri Islam atau negeri kafir? Indonesia ini. Indonesia negeri Islam atau negeri kafir? Kita harus melihat lagi definisi. Sebuah negeri dikatakan Islam dan sebuah negeri dikatakan kafir. Definisinya apa? Menurut para ulama, di antaranya Syekhuna Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullahu taala, sebuah negeri dikatakan negeri Islam kalau syiar-syiar Islam di seluruh pelosok negeri tampak. Syiar-syiar Islam di seluruh pelosok negeri tampak dan tidak dilarang sedikit pun. Itulah namanya negeri Islam. Apa syiar-syiar Islam itu? Di antara syiar Islam itu adalah azan. Dikumandangkan azan 5 waktu di seluruh pelosok negeri. Diadakan salat jamaah di seluruh pelosok negeri 5 waktu. Diadakan salat Jumat di seluruh pelosok negeri. Demikian pula puasa Ramadan dikerjakan di seluruh pelosok negeri. Itu syiar-syiar Islam. Berarti Indonesia negeri apa? Berarti Indonesia adalah negeri Islam.
Karena syiar-syiar Islam di seluruh Indonesia tampak. Adzan 5 waktu dari barat sampai timur, utara, selatan, Sabang sampai Merauke terdengar suara adzan. Salat 5 waktu, Jumatan, puasa Ramadan. Berarti Indonesia adalah negeri Islam. Walaupun hukum yang dipakai bukan hukum Islam. Tapi dari sisi negeri Islam, hukumnya bukan hukum Islam. Jadi Indonesia adalah negeri Islam. Dari definisi ini. Nah, kemudian ada orang kafir, yang mana orang kafir itu berada di negeri Islam dengan perjanjian. Perjanjian ya. Seperti masuk di dalamnya itu pelancong. Mereka masuk ke Indonesia kan dapat visa. Dapat visa berarti mereka diizinkan masuk. Nah, berarti ada perjanjian untuk menjaga keamanannya. Nah, enggak boleh ganggu orang-orang itu. Jadi mengganggu, membunuh, menyakiti para pelancong itu enggak boleh walaupun mereka orang kafir. Kalau mau mendakwai, boleh mendakwai, Masya Allah mendakwai. Biasanya mereka pakai pakaian tidak karu-karu didakwai, sabar, sopan, akhlak, tunjukkan Islam. Boleh. Kalau dibom enggak boleh. Mentang-mentang ini orang kafir ini, Amerika dibom, enggak boleh. Islam bukan agama bom-boman. Nabi Muhammad SAW ketika di Taif diapakan Nabi Muhammad? Dilempari batu, dihina, dicaci maki, sampai berlumuran darah mulia dari tubuh mulia Rasulullah SAW. Malaikat penjaga gunung menawarkan untuk meledakkan gunung supaya mereka binasa semuanya. Bagaimana pendapatnya Nabi? Jangan diledakkan. Istilahnya kalau kita sekarang dibom aja sudah orang Taif biar mati semuanya. Jangan. Inilah arju an yukhrijallahu min aslabihim man ya'budullaha wahda la yusyriku bi syai'a. Aku berharap nanti ada anak keturunan mereka yang masuk Islam, yang mengisahkan Allah, tidak menyekutukan Allah. Malah didoakan, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah berilah hidayah kaumku karena mereka tidak ngerti. Subhanallah. Jadi sabar dakwah itu. Jangan tiba-tiba sikat sana sikat sini, dakwai dulu. Kita lebih senang orang mati dalam keadaan Islam daripada mati dalam keadaan kafir. Jadi membunuh orang mu'ahad, membunuh para turis itu enggak boleh. Bahkan ada sabda Nabi Muhammad SAW, hadis yang sahih, riwayat Imam Al-Bukhari rahmatullah alaih, man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah. Barang siapa membunuh kafir mu'ahad, dia tidak akan mencium baunya surga. Padahal bau surga bisa dicium dari jarak yang sangat jauh. Jadi enggak boleh membunuh para pelancong itu. Kalau para pelancong itu menyalahgunakan visanya untuk yang lain-lainnya, dilaporkan aja kepada yang berwenang. Jangan main hakim sendiri. Seperti itu. Dan ini juga untuk menunjukkan Islam itu indah. Jangan gara-gara perbuatan 1-2 orang Islam tampak buruk, rusak. Perbuatan sudah salah, bukan benar. Kemudian yang keempat adalah kafir musta'man. Kafir musta'man. Musta'man adalah kafir yang minta perlindungan keamanan. Kalau istilah sekarang mirip dengan suaka politik, minta keamanan. Itu juga harus dilindungi. Sebagaimana firman Allah di surat At-Taubah ayat 6, wa in ahadum minal musyrikin astajaraka fa'ajirhu ya hatta yasma'a kalam Allah thumma ablighu ma'manah. Atau juga di dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam riwayat An-Nasa'i ya, man ammana rasulan ala damihi faqatalahu fa ana bari'un minal qatil wa in kana al-maqtulu kafiran. Barang siapa memberikan keamanan untuk tidak menumpahkan darah seseorang, ternyata orang itu yang diberi amanan malah dibunuh, maka kata Nabi apa? Aku berlepas diri dari si pembunuh. Walaupun yang dibunuh adalah orang kafir. Jadi jangan mentang-mentang kafir, bunuh kafir. Enggak, ada aturan-aturannya. Islam bukan pakai emosi, Islam pakai dalil, pakai akal yang sehat. Seperti itu. Itu macam-macam orang kafir. Ada berapa tadi? Yang pertama apa? Kafir zimmi. Yang maksudnya apa? Orang kafir yang mereka itu tidak memerangi kita, baik kepada kita, maka kita baik kepada mereka. Yang kedua kafir
harbi yang memerangi. Kalau di negara-negara perang yang mereka juga diperangi. Contohnya di Afghanistan, Irak dan semisalnya. Kemudian yang ketiga, kafir mu'ahad, yang ada perjanjian untuk diberikan keamanan. Ya, seperti para pelancong, para turis, itu enggak boleh disakiti, enggak boleh dibunuh. Kemudian yang keempat, kafir musta'man, yang minta keamanan, mirip dengan minta suaka politik, juga enggak boleh dibunuh, ancamannya berat. Ini semuanya ajarannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang terakhir pembahasan kita adalah tentang bulan Shafar. Pada bulan Shafar ini ada keyakinan-keyakinan yang menyimpang dan merupakan keyakinan orang-orang jahiliyah. Orang jahiliyah dulu sangat takut dengan bulan Shafar karena mereka punya keyakinan bulan Shafar adalah bulan turunnya bala, bulan sial, turunnya bala, bulan sial. Terutama hari Rebo terakhir dari bulan Shafar yang dikenal dengan Rebo Wekasan, 300.000 sekian balak turun hari itu. Maka kita harus mengadakan amalan-amalan tolak balak, mengadakan sholat dengan tata cara model begini dan begitu, kemudian baca doa ini dan doa itu, macam-macam. Semua ini hadisnya palsu. Saya pernah dapat selebaran, isinya adalah sabda Nabi, bulan Shafar turun sekian ribu balak, sekian ribu. Semua hadis itu palsu. Semuanya hadisnya palsu, bukan dhaif, maudhu' palsu. Bukan dhaif lagi ya, maudhu' palsu hadisnya. Jadi tidak benar. Karena dalam Islam semua bulan itu adalah baik, semua hari adalah baik, semua tanggal adalah baik. Yang penting kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita durhaka kepada Allah, semuanya akan mendatangkan kesialan. Karena itu bulan Shafar ini jarang ada orang berani menikahkan anaknya. Iya kan? Betul enggak? Masyarakat takut bulan Shafar, bulan tidak baik, jangan menikah bulan Shafar. Enggak. Kalau bisa nikahkan bulan Shafar untuk membantah keyakinan jahiliyah. Sehingga di dalam hadis sahih Bukhari Muslim, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara tegas mengatakan la Shafar. Tidak ada sial yang turun pada bulan Shafar. Tidak ada pesimis pada bulan Shafar. Apalagi Rebo Wekasan ya, enggak ada semuanya itu, enggak benar. Jadi itu bukan ajaran Islam, itu adalah ajaran-ajaran jahiliyah. Wallahu alam. Ini kajian kita pada pagi hari ini. Kita masih ada waktu sekitar 10 menit untuk tanya jawab dan ada pengumuman. Pengumumannya adalah insyaallah kita akan mengadakan daurah tanggal 25 Desember dan 1 Januari nanti. Hari Rabu dua-duanya bertepatan dengan hari libur nasional. Kita manfaatkan untuk kegiatan yang positif. Daurah membahas kitab Syarah Thalathatil Usul atau Usul Thalathah ya. Mulai dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Jadi daurahnya insyaallah 2 hari itu. Hari Rabu 25 Desember dan Rabu 1 Januari. Insyaallah dalam 2 pertemuan itu kita khatamkan kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah. Ya, dan insyaallah juga nanti disediakan makan siang dan ada snacknya dan daurah ini gratis. Daftarnya langsung datang, langsung registrasi daftar dan insyaallah 200 yang datang pertama mendapat bukunya gratis. 100 ikhwan, 100 akhwat dan sepertinya juga ada tambahan-tambahan buku dari beberapa yang lainnya, mungkin bisa lebih daripada 200 itu. Jadi ini pengumuman untuk umum, silakan keluarganya, familinya, kerabatnya, temannya, sahabatnya diajak karena kitab ini sangat penting. Kitab ini adalah pemahaman Islam mulai dari dasar yang setiap muslim harus tahu. Di antaranya tentang ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala, ma'rifatu dinil Islam, mengenal agama Islam, dan ma'rifatu nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengenal nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi insyaallah kita khatamkan dalam 2 hari itu. Demikian pengumuman dari kami. Sekarang kita masuk sesi tanya jawab. Sudah banyak SMS yang masuk. Mohon tidak mengirim lagi karena khawatir enggak terbaca. Ini sudah banyak yang masuk.
Mana yang lebih afdal, puasa Senin Kemis atau Ayyamul Bid? Kalau sudah terbiasa Senin Kemis, bagaimana agar mendapat pahala Ayyamul Bid? Puasa rutin itu ada 3 tingkatan. Puasa rutin ya, puasa sunnah yang rutin itu ada 3 tingkatan. Tingkatan paling afdal adalah puasa Nabi Dawud. Afdalus siyam, siyam Dawud. Bahkan beliau mengatakan la afdal minhu. Puasa paling afdal adalah puasa Nabi Dawud, tidak ada lebih afdal dari itu. Sehari puasa, sehari tidak. Itu yang paling afdal nomor 1. Kalau kita bisa. Yang kedua adalah Senin Kemis. Ini puasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terutama hari Seninnya, hari kelahirannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita mau merayakan hari kelahiran Nabi, ya puasa hari Senin. Itu merayakan yang syar'i. Ya puasa Senin Kemis. Ini yang kedua. Tingkatan yang ketiga, yang terakhir adalah puasa 1 bulan 3 hari. Ini wasiat Nabi kepada 3 sahabat, sahabat Abu Hurairah, sahabat Abu Dzar, dan sahabat Abu Darda radhiyallahu anhum ajma'in. Ya Rasulullah menyuruh puasa 1 bulan 3 hari. Tanpa menentukan, bebas. Yang penting 1 bulan 3 hari. Senin, Kemis, Senin, atau kapan saja, awal bulan, tengah bulan, akhir bulan boleh. Yang penting 1 bulan 3 hari. Nah, yang afdal Ayyamul Bid. Tanggal 13, 14 dan 15 bulan-bulan Hijriah. Seperti itu. Nah, nanti besok kan hari Senin, Selasa, Rabu. Yang biasa Senin Kemis kalau enggak puasa Ayyamul Bid ya boleh, karena dia sudah puasa Senin Kemis, sudah puasa lebih daripada 3 hari. Tapi kalau mau Ayyamul Bid juga ya enggak masalah, niatnya 2. Jadi ketika Senin besok niatnya 2, Senin Kemis dan Ayyamul Bid. Berarti puasanya Senin, Selasa, Rabu sekaligus Kemisnya, boleh, enggak masalah. Puasa Ayyamul Bid itu harus 3 hari berturut-turut. Kalau sehari puasa, sehari tidak, sampai 3 kali puasa, apa termasuk Ayyamul Bid? Kalau Ayyamul Bid enggak masuk itu. Ayyamul Bid itu artinya hari-hari yang terang benderang, ya, ketika bulan purnama. Yang dijelaskan oleh Nabi kepada sahabat Abu Dzar, yaitu tanggal 13, 14 dan 15. Ustadz, bagaimana hukum bermuamalah dengan non-muslim dalam hal kesehatan? Kita menggunakan alat kesehatan produksi non-muslim, misalnya ini dan itu, yang saat ini menjamur di masyarakat. Muamalah dengan non-muslim dalam urusan duniawi boleh. Yang penting tidak ada hubungannya dengan agama. Ini disebutkan contohnya ya, ada nama tertentu menggunakan infrared dan batu giok. Lah kalau ini kita khawatir masuk dalam hal jimat, ya, karena batu giok masuk dalam kategori jimat, dan jimat itu dilarang. Bagaimana hukumnya merayakan tahun baru dengan bakar ikan bersama sahabat atau teman-teman untuk merayakan tahun baru? Sama. Mau bakar ikan, mau bakar ayam, mau bakar apa saja sama, ya. Malam tahun baru yang paling enak itu ya tidur. Paling enak itu. Jadi paling enak tidur, malam nanti bangun sholat tahajud seperti biasa. Itu paling enak daripada kelayapan kesana kemari, sepeda motoran, muter-muter, hujan-hujan. Ya, malam nunggu jam 00, perlunya apa? Pas jam 00 niup trompet. Apa yang dicari? Jam 00 rangkulan ciuman, jam 00 zina, jam 00 minum khamr. Yang dicari itulah apa? Paling enak tahun baru itu tidur. Itu paling enak sudah. Karena kita kalau menyerupai, ya kita masuk. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Jadi jangan ikut-ikutan merayakan. Jangan ikut-ikutan merayakan. Ini perayaannya non-muslim. Tadi telah dijelaskan panjang lebar ayatnya, haditsnya, ucapannya salafus saleh semuanya. Ya.
Bagaimana sikap kita apabila kita dikasih nasi kotak sama tetangga yang Nasrani dalam acara merayakan Natal? Tadi telah dijawab ya. Ditolak saja dengan halus. Ya, katakan kami Muslim nggak boleh menerima ini. Berikan saja kepada yang satu agama dengan Anda. Bagaimana kalau perayaan ulang tahun yang sering diganti istilahnya dengan milad? Ya, happy milad, Eid milad. Ya, itu sama saja. Itu bajunya saja diganti, isinya sama. Tetangga sebelah orang Kristen tapi baik, suka memberi makanan. Kemarin malam merayakan Natal. Apakah boleh meminjamkan meja halaman untuk parkir? Bapak saya disuruh parkir, diberi uang. Jazakumullah khair wa iyyakum. Tidak boleh. Ya, hadiah yang berhubungan dengan Natal jangan diterima. Jangan meminjamkan meja. Jangan menyediakan halaman untuk parkir kendaraannya. Dan jangan mau jadi tukang parkirnya. Ini agama masalahnya. Biar mereka ditangani oleh mereka sendiri. Kita tidak ganggu, tapi kita juga tidak ikut serta sama sekali. Seperti itu. Ya. Ustadz, di tempat kami di Papua menjelang Natal masjid diberi surat resmi pemberitahuan dari gereja untuk tidak mengeraskan suara azan melalui pengeras suara mulai tanggal 1 November sampai 1 Januari dengan alasan persiapan Natal. Kemudian masjid taat dengannya. Berdosakah umat Islam jika tetap mengeraskan azan tapi mengancam umat Islam bagaimana? Nah, kayak gini perlu ini disebarkan kemana-mana. Sebarkan ke DPR, MPR, pihak-pihak berwenang, ormas-ormas, sebarkan semuanya. Ini sudah enggak benar. Kita berada di negara Indonesia, mayoritas muslimin. Kok berani-beraninya itu loh ngelarang orang seperti ini. Apalagi bukan sehari 2 hari. Mulai dari 1 November sampai 1 Januari. Ya, November, Desember 2 bulan. Wah, keterlaluan ini. Ini keterlaluan. Ini perlu disebarkan kepada ormas-ormas dan yang lainnya supaya pemerintah ikut bertindak. Ini sudah tindakan sewenang-wenang. Ini berkaitan dengan pasal 29 kebebasan beragama. Ya, seperti itu. Adzan cuma gitu aja, masa enggak boleh? Iya, kalau embel-embelnya adzan enggak boleh, enggak apa-apa. Memang itu enggak boleh ganggu orang. Tapi kalau adzan aja enggak masalah. Jangan ada embel-embelnya. Karena dalam Islam yang ada cuma adzan saja untuk manggil orang salat. Di tempat kami kerja ada sebagian yang Nasrani. Di hari perayaan mereka selalu membawa makanan dan sebagian karyawan memakannya. Bagaimana menyikapi hal ini? Tadi telah diterangkan. Ya, kami terima kasih Anda perhatian, tapi kami sebagai Muslim enggak boleh menerima. Ya, lakum dinukum waliyadin. Berikan saja yang satu agama dengan kamu. Tegas. Al-wala wal bara, la ilaha illallah. Ani'budullaha wajtanibut taghut. Ustaz, bagaimana bila ada yang mengucapkan selamat Natal di samping kita? Apa boleh kita mengucapkan mohon maaf lahir dan batin? Wah, ini kebablasan ini. Ya ini. Semuanya mohon maaf lahir dan batin. Idul Fitri, Idul Adha, nanti semuanya tiap hari mohon maaf lahir dan batin. Ya tentu tidak boleh ya. Karena itu ikut dalam hal merayakan juga. Ustadz Afwan, bagaimana hukum menonton film atau baca buku orang non-muslim berupa motivasi seperti dari Dale Carnegie? Ya. Kalau buku-buku yang bermanfaat boleh. Film yang tidak ada maksiatnya boleh.
motivasi. Dale Carnegie ini orang hebat. Dia ini banyak menulis buku tentang pengembangan diri, menjadikan hidup itu bahagia, bagaimana menjadi pemimpin. Dan buku-bukunya dia diterjemahkan ke dalam berbagai macam bahasa dunia, termasuk bahasa Arab. Luar biasa Dale Carnegie ini. Bahkan Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala, gurunya Syekh Utsaimin, itu menulis buku Al-Wasail Al-Mufidah lil Hayati Sa'idah, yang pernah saya jelaskan menjadi 23 kiat hidup bahagia. Itu beliau nulis buku itu setelah membaca bukunya Dale Carnegie yang diterjemahkan dalam bahasa Arab yang berjudul Da'il Qalaq Wabda'il Haya, tinggalkan kegelisahan dan mulailah hidup baru. Lalu diambil poin-poinnya, ditulis menjadi buku itu, diarahkan kepada Islam, karena buku aslinya diarahkan kepada gereja dan juga Injil. Ini diarahkan kepada Islam. Bahkan Syekh Muhammad Al-Ghazali Mesir itu juga nulis buku yang berjudul Jadid Hayatak, perbaharilah hidupmu. Itu setelah membaca bukunya Dale Carnegie. Luar biasa bukunya, Masya Allah. Dia mengajak orang sak dunia untuk hidup bahagia. Dia mengajak orang sak dunia untuk mempunyai kepribadian yang bagus, mengembangkan dirinya dan yang lain-lainnya. Tapi bagaimana dengan dia sendiri, Dale Carnegie ini? Ternyata dia mati bunuh diri. Aneh kan? Orang sak dunia bahagia membaca buku dia, yang nulis buku mati bunuh diri. Kenapa? Ya itulah, yang dia tulis cuma teori saja. Teori saja. Dan dia tidak bahagia karena dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau jauh dari Allah itu tidak mungkin bahagia, omong kosong. Omong kosong. Kalau toh bahagia paling semu, bahagia palsu, pura-pura. Tapi kalau orang taat kepada Allah, bahagianya sampai ke dalam, bahagianya sampai ke batinnya. Walaupun hidupnya sederhana apa adanya. Bagaimana para salafus soleh, hidup sederhana apa adanya, taat kepada Allah. Oh bahagia bukan main. Sampai-sampai mereka mengatakan lau ya'lamul muluk wa abna'ul muluk ma nahnu fihi la jaladuna libis suyuf. Kalau sekiranya para raja, para pangeran mengetahui kebahagiaan yang kami rasakan, mereka akan iri. Mereka akan penggal leher-leher kami dengan pedang-pedang mereka. Raja kalah bahagia karena dia taat kepada Allah. Sampai-sampai sebagian salafus saleh saking bahagianya taat kepada Allah, sampai-sampai mereka mengatakan innahu latamur bil qalbi sa'at yarkusu fiha tarban. Ada kalanya lewat waktu-waktu tertentu seakan-akan hati ini menjoget-joget saking senengnya. Ya, torban itu yarkusu torban, hatinya joget saking senengnya. Ini gambaran kebahagiaan yang Masya Allah luar biasa. Karena apa? Taat kepada Allah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala difitnah, dipenjara. Apakah beliau susah? Sama sekali tidak. Beliau mengatakan ma yasna'u a'da'i bi inna jannati wa bustani fi qalbi la tufariquni aina ma ruhtu inna habsi khalwa wa inna tardi min biladi siyaha wa inna qatli syahadah. Apa yang dilakukan musuhku kepadaku supaya aku susah, supaya aku kapok? Tidak. Kebunku, tamanku ada di dalam dadaku, tidak akan pisah dari aku dimanapun aku berada. Kalau aku di penjara, berarti aku berada di vilaku, di kebunku, di tamanku. Kalau aku diusir ke luar negeri, berarti jalan-jalan gratis, nggak pakai ngurus visa, nggak pakai paspor, enak kan? Ada yang nguruskan. Kalau aku dibunuh mati syahid, ya ini orang bahagia. Bahagia ada di dalam, bukan teori, bukan di luar bahagia itu. Dan bahagia itu hanya ada kalau kita taat kepada Allah. Karena pemilik bahagia adalah Allah. Kalau ingin bahagia, ya minta kepada pemiliknya, taat kepada pemiliknya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukunya Dale Carnegie itu bagus, tapi perlu diwaspadai juga. Karena di sana ada diarahkan kepada agama Nasrani, Kristen, kadang dinukil ayat-ayat Injil. Jadi baca saja buku-buku pengembangan diri, motivasi yang ditulis oleh orang Islam, yang sekarang juga sudah cukup banyak. Ya itu dulu aja, atau mungkin ini yang terakhir. Ya.
Bagaimana kalau punya tetangga atau saudara yang beragama Kristen, tapi kami enggak berani mendakwai, khawatir jadi bertengkar karena terkenal temperamental, apa kami dosa? Ya lakukan aja doa, doakan mudah-mudahan dapat hidayah. Kemudian tunjukkan kepadanya dakwah keindahan Islam. Jadi walaupun tanpa ucapan, tapi langsung dakwah dengan perbuatan. Atau juga mungkin ya orang-orang yang disegani dia yang muslim diminta untuk nasihati dia, enggak secara langsung pinjam orang. Yang pasti adalah doa, didoakan. Mudah-mudahan dapat hidayah. Seperti itu, wallahu a'lam. Semoga kajian kita ini bermanfaat. Allah menjadikan kita istiqamah dan umur kita ditutup dengan husnul khatimah. Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.